Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat, saudaraku yang terhormat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Khatib berpesan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya sekuat tenaga untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah salat Jumat dan saudaraku yang terhormat, hari ini merupakan Jumat terakhir kita berada pada tahun 1445 Hijriah. Jumat depan kita sudah masuk tahun baru 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas ibadah yang sudah kita kerjakan dan memaafkan atas segala kesalahan yang mungkin sudah pernah kita lakukan di tahun yang sudah berjalan ini. Dan semoga pada tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberikan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini. Kullu 'am wa antum bi khair. Semoga di sepanjang tahun akan datang kita semua berada dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat, saudaraku yang terhormat, dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-90 dan 91, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita orang-orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dalam tafsir dijelaskan bahwa bila suatu ayat diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, itu pertanda bahwa yang berikutnya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dikerjakan ataupun yang harus ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita segenap orang-orang beriman ada 4 perbuatan yang sangat merugikan manusia dan juga merugikan kita sebagai orang-orang beriman. Yang pertama adalah al-khamru, minuman keras, minuman yang memabukkan. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya, merusak fisik dan psikis manusia,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, dilarang untuk mengkonsumsi, meminum minuman keras. Yang kedua, al-maisir, perjudian. Segala macam bentuk judi itu perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-ansab, berkurban untuk berhala. Yang keempat, al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. 4 perbuatan ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rijsun, sesuatu yang kotor, menjijikkan. Allah beritahu kita ini kotor, ini jijik, agar kita pun merasa tidak suka dan benci dengan perbuatan tersebut. Maka Allah katakan fajtanibuh, tinggalkan itu semua, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Maka bila ingin beruntung, ingin sukses dalam kehidupan ini, tinggalkan 4 perbuatan tersebut yang sangat merugikan. Khamar dan judi sangat berbahaya. Berkurban untuk berhala dan mengundi nasib itu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan dosa besar. Mengapa Allah mengkaitkan 2 perbuatan khamar dan maisir dengan perbuatan syirik? Ini menunjukkan bahwa ketika syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbahaya, maka sungguh khamar dan judi itu juga sangat berbahaya. Sebahayanya ketika seorang mukmin itu terjebak dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 4 resiko ketika orang terjebak dalam perjudian dan dalam minum-minuman keras. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan itu yang menggoda kamu agar kamu terpeleset, terjerumus dalam minuman keras, dalam perjudian, menginginkan kamu agar terjadi di antara kamu sesama orang yang berjudi, meminum minuman keras itu terjadi al-adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian, dan yang sangat berbahaya, wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, melarikan kamu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan salat. Bila sudah terjebak kepada perbuatan ini, Allah katakan fahal antum muntahun, segera berhenti. Segera berhenti agar tidak terjerumus terlalu jauh kepada perbuatan yang sangat merugikan umat manusia dan terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat, saudaraku yang terhormat, Allah sebutkan orang-orang beriman, karena tidak mustahil orang-orang beriman itu pun terjebak dalam perjudian. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia menyampaikan ada beberapa hal bahaya judi ini. Yang pertama, resikonya adalah kecanduan. Ketika orang sudah kecanduan, dia tidak akan bisa berhenti sebelum habis ludes semua hartanya. Ketika judi ini dikerjakan oleh orang-orang yang biasa, maka mungkin bahaya biasa. Tapi ketika kaum intelektual terjebak dalam perjudian, tentu lebih besar lagi mudarat dan bahayanya. Itu yang pertama, kecanduan. Yang kedua, merusak finansial. Ketika seorang sudah terjebak pada perjudian, meskipun dia kalah, dia akan berusaha untuk bisa menang. Dia akan terus-menerus menguras habis hartanya untuk mendapatkan kemenangan. Dan sebenarnya ketika orang itu berjudi,
dia sedang mengarah kepada kekalahan. Ada satu ungkapan, bila menang itu awal dari kekalahan, bila kalah itu awal dari kemiskinan. Maka jangan sampai terjebak kepada perjudian. Itu yang pertama, candu. Yang kedua, merusak finansial. Yang ketiga, merusak kesehatan. Ketika orang sudah berjudi, hatinya cemas, bisa depresi, bisa stres. Ketika dia kalah, dia akan stres, depresi, berupaya supaya bisa menang. Berikutnya, rusak pula mentalnya. Fisiknya rusak, mentalnya juga rusak. Berikutnya, bahwa ketika orang sudah berjudi, mudaratnya, resikonya adalah bisa merusak tatanan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Allah katakan timbul kebencian di antara orang saling berjudi, meskipun nampaknya sedang bermain, tapi sebenarnya mereka saling membenci dan saling ada rasa permusuhan, hilangnya rasa kasih sayang. Dan tentu ketika orang sudah terjebak kepada judi online, data pribadi rentan untuk dihacker. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai data pribadi, data keluarga, data anak hancur rusak karena perjudian. Kemudian jamaah salat Jumat, saudaraku yang terhormat, bahwa judi ini sangat berbahaya, bisa merusak tatanan keluarga. Suami istri bisa saling bertengkar, anak bisa putus sekolah, pekerjaan bisa hancur, bisa rusak karena perjudian. Yang sangat berbahaya dari judi ini adalah ketika seorang istri membakar suaminya. Tentu yang hadir di sini adalah para suami. Berhati-hatilah, jangan sampai terjebak kepada perjudian. Sayangi istri, sayangi anak dan keluarga. Bila sudah terjerumus, mari kembali kepada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya, diajak untuk berhenti. Fahal antum muntahun, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Judi dan minuman keras disetarakan Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Ma'idah. Bahaya itu setara dengan orang yang musyrik mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari khamar, dari al-maisir, dan mudah-mudahan keluarga, anak, cucu kita, dan bangsa kita dengan upaya bersama bisa terselamatkan dari bahaya dan korban perjudian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة